Hari ini, 17 September 2025, suasana sekolah terasa berbeda dari biasanya. Sejak pagi, di lapangan basket SMK Negeri 1 Tempel sudah terbentang spanduk di panggung sederhana bertuliskan debat dan orasi Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS. Sejak pukul 7 pagi, seluruh murid mulai memenuhi area lapangan basket dengan tertib untuk mengikuti apel pembukaan. Sigit Adi Prabowo, selaku WKS Kesiswaan, membakar semangat murid dengan menyuarakan visi dan semboyan sekolah. Selanjutnya, Kepala Sekolah memberikan pencerahan mengenai tanggung jawab seorang pemimpin dalam sebuah organisasi dan mengapresiasi 3 kandidat yang berhasil lolos menjadi pasangan calon Ketua OSIS masa bakti 2025-2026. Sesi orasi calon Ketua OSIS diawali dengan pengenalan diri dari setiap pasangan calon Ketua OSIS yang dipandu oleh tim panitia. Tiba saatnya penyampaian visi, misi, dan program kerja dari masing-masing kandidat yang ditawarkan kepada seluruh siswa. Suasana semakin meriah ketika sesi sanggahan antar paslon dimulai, membuat para siswa semakin antusias menyimak gagasan-gagasan yang disampaikan dari masing-masing kandidat. Mental dari setiap kandidat diuji saat itu, karena panitia hanya memberikan waktu yang singkat untuk menjawab setiap pertanyaan yang datang dari panitia maupun paslon lawan. Kegiatan debat dan orasi yang penuh dengan tantangan diakhiri dengan pembacaan doa bersama. Selepas orasi, tibalah saat yang paling ditunggu-tunggu, yaitu pemilihan ketua OSIS. Para murid, guru, dan karyawan dengan tertib menuju tempat pemungutan suara (TPS) yang telah disediakan oleh panitia dengan pendampingan WKS Kesiswaan. Warga sekolah yang telah menggunakan hak pilihnya mencelupkan jari ke tinta sebagai tanda telah ikut serta dalam pesta demokrasi sekolah. Setelah proses pemilihan selesai, para murid kembali ke kelas masing-masing untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar. Tepat pukul 13.00 di pendopo, panitia melakukan perhitungan suara yang didampingi oleh pembina OSIS, Justinus Suharjana, dan dihadiri oleh para saksi. Para murid menyaksikan dengan rasa penasaran kandidat terpilih sebagai Ketua OSIS periode 2025-2026. Sorak-sorai terdengar dari para murid setiap kali nama kandidat yang didukungnya disebutkan dalam perhitungan. Menjelang pukul 14.30, hasil resmi diumumkan dan suasana pendopo dipenuhi tepuk tangan riuh serta ucapan selamat bagi kandidat yang terpilih menjadi Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS masa bakti 2025-2026. Kegiatan ini penuh kesan bagi para murid yang berhasil diliput oleh reporter Alfa Safa berikut ini. Halo pemirsa, saya Alfa Safa Zahra Tusita melaporkan langsung dari SMK Negeri 1 Tempel. Hari ini sedang berlangsung pemilihan Ketua OSIS periode 2025-2026. Siswa sangat terlihat begitu antusias, mulai dari kakak kelas hingga adik-adik kelas yang ikut meramaikan pesta demokrasi di sekolah ini. Lalu, bagaimana tanggapan dari Bapak Ibu guru, karyawan, hingga teman-teman? Simak video ini bersama. Halo pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan perwakilan dari kelas 11. Boleh perkenalan terlebih dahulu? Boleh. Perkenalkan, nama saya Fagan Manasrita Moinawil dari kelas 11 akuntansi 2. Oke, harapan apa sih yang kamu harapkan dari Ketua OSIS periode 2025-2026 ini? Saya mengharapkan semoga sekolahan SMK 1 Tempel menjadi lebih maju, menjadi lebih aktif dalam segala hal seperti event dan yang lainnya.
apa nih yang kamu tunggu-tunggu dari program kerjanya dari Ketua OSIS dan OSIS Brata Mahaya 2025-2026 ini? Aku menunggu itu konser sama event-event yang lebih seru lagi. Oke, pokoknya yang lebih seru banget. Oke, itu saja. Terima kasih Kak Mona. Sama-sama, Kak. Sekian itu saja yang dapat kami sampaikan, disiarkan langsung dari MBC News. Halo pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan perwakilan kelas 10 dan ini dia tanggapan dari mereka. Boleh perkenalan terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Sabrina dari 10 AKL 2. Perkenalkan, nama saya Fafa dari 10 AKL 2. Nah, boleh ditunjukkan kalian sudah mencoblos? Oke, apa sih harapan yang kamu harapkan nih di Ketua OSIS periode 2025-2026 ini? Dengan kepercayaan yang telah diberikan, saya berharap untuk OSIS pada masa bakti 2025-2026 ini dapat menjalankannya dengan amanah dan membawa perubahan positif. Seperti mereka menepati janji-janji mereka yang telah mereka ikrarkan pada masa depan dan telah tertulis pada visi misi mereka, serta mereka membawa perubahan dampak yang besar seperti menjalankan program kerja mereka secara nyata dan membangun kreativitas dan inovatif siswa. Baik, lalu event-event apa yang kalian harapkan dalam periode 2025-2026 ini? Menurut aku ya Kak, konser yang Gak apa-apa, boleh apa saja? menurut aku event yang cocok buat dilakukan mungkin konser sama fashion show setiap setahun sekali ya Kak. Ketika acara ulang tahun sekolah bisa jadi. Oke. Sudah itu saja? Ya, sudah. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Terima kasih, itu saja tanggapan dari mereka disiarkan langsung dari MBC News. Halo pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak John selaku guru PPKN dari SMK Negeri 1 Tempel. Dan ini dia tanggapan dari Bapak John. Halo Bapak. Halo. Bapak, saya ingin bertanya, apa saja sih Pak yang harus dimiliki oleh pemimpin atau dari Ketua OSIS periode 2025-2026 ini? Ya, peran Ketua dan Wakil Ketua OSIS periode 25-26 sangatlah penting untuk menciptakan situasi yang kondusif, karena mengingat jumlah peserta didik di SMK Negeri 1 Tempel lebih dari 1.000 anak, baik putra maupun putri. Nah, peran yang terpenting di sana adalah siapapun yang nanti terpilih menjadi ketua dan wakil ketua itu mempunyai peran yang sangat penting. Yang pertama adalah peran sebagai dinamisator, membawa sekolah SMK Negeri 1 Tempel ke lebih perubahan yang lebih baik, baik di bidang akademis dan di bidang non-akademis, termasuk ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Yang kedua, berperan sebagai stabilitator. Artinya perjalanan dalam proses pembelajaran dan kegiatan lain itu bisa stabil, bisa berjalan dengan baik, penuh dengan harapan, baik yang diharapkan stakeholder orang tua, sekolah, dan kemudian anak sendiri, mencapai anak yang punya pribadi yang baik, budi pekerti yang baik, dan punya akhlak yang mulia, serta memiliki kompetensi kemampuan akademis yang baik. Di samping juga sebagai motornya, penggerak setiap lini kegiatan yang ada di sekolah. Peran yang penting adalah menyampaikan informasi dalam semua kegiatan atau program yang sudah anak-anak buat atau OSIS itu direncanakan di awal, di visi misinya dapat diinfokan dengan jelas dan harus menerima semua masukan dari setiap kelas, di setiap jenjang,
agar dalam perjalanannya semuanya terakomodir dengan baik. Itu saja peran yang kami harapkan dari Ketua dan Wakil Ketua OSIS periode 25 dan 26. Baik Bapak, lalu apa pesan-pesan Bapak agar OSIS Bratamahaya 2025-2026 ini bisa berjalan lebih aktif dari sebelumnya? Terima kasih. Anak-anakku yang nanti terpilih menjadi Ketua dan Wakil Ketua OSIS, saya rasa kalian tidak usah ragu untuk menegakkan kedisiplinan, dan kita harus berpegang pada pasal 27 ayat 1 bahwa semua warga negara itu sama kedudukannya dalam hukum. Kemudian kalau diterapkan di sekolah, di tata tertib sekolah, kita nggak usah melihat latar belakang apa, posisinya apa, dan kemudian kelas berapa. Kita harus bisa berani menegakkan. Kalau yang benar tetap benar, yang salah ya diberikan sanksi yang tegas. Biar nantinya anak-anak ini dapat memiliki perubahan sikap pribadi yang baik, kemudian akademisnya yang baik, serta dapat ada perubahan sikap di masyarakat lebih baik. Nah, pesan kami sama anak-anak kami yang terpilih nanti, agar tidak usah ragu dan canggung, kita punya hukum yang melindunginya, punya hukum yang memayunginya. Ada tata tertib sekolah yang jelas yang dibuat oleh manajemen sekolah, sehingga ketertiban tetap harus dijaga, ditegakkan, sehingga proses pembelajaran di sekolah kita berjalan dengan baik dan lancar, dan termasuk non-akademisnya kegiatannya juga berjalan dengan baik juga, sesuai dengan harapan orang tua, sekolah, dan masa depan anak itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Sekian itu saja yang dapat kami siarkan. Disiarkan langsung dari MBC News. Halo pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Pariana SPD MT selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tempel. Halo Bapak. Selamat siang, Mbak. Bapak, bagaimana pesan-pesan Bapak mengenai Ketua OSIS yang baru 2025-2026 ini, Pak? Baik, terima kasih. Jadi, alhamdulillah panitia pemilos sudah merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemilos ini dengan baik. Yang kedua, penentuan paslon itu sangat transparan. Kemudian yang ketiga, kami melihat tadi peran serta dari seluruh murid kelas 10, kelas 11, kelas 12 cukup tinggi. Ini menunjukkan bahwa kesadaran untuk berdemokrasinya sudah cukup baik. Cukup Bapak? Lalu harapannya apa nih Pak kepada OSIS Bratamahaya 2025-2026? Harapan saya yang pertama, Ketua OSIS, Wakil Ketua OSIS, dan seluruh jajaran pengurus OSIS itu nanti bisa mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi. Yang kedua, saya berharap agar semua kegiatan OSIS itu terkoordinasi dengan baik oleh stakeholder yang ada di sekolah ini. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Terima kasih, Mbak. Berikut, maaf, itu adalah tanggapan dari Bapak Pariana, SPD MT. Terima kasih. Sekian, disiarkan langsung dari MBC News. Pesta demokrasi telah berjalan lancar. Antusias dari semua warga, suasana penuh semangat, kekeluargaan, dan kebersamaan telah mewarnai setiap prosesnya. Mulai dari penyampaian visi misi, pemberian pertanyaan, hingga pemungutan suara. Mari kita jadikan momen pemilihan ini sebagai langkah awal dalam menciptakan lingkungan sekolah yang lebih disiplin, kreatif, dan berprestasi. Siapapun yang terpilih menjadi Ketua OSIS periode ini, semoga itulah keputusan terbaik untuk kita semua.
sehingga mampu menjadi pemimpin yang amanah, bertanggung jawab, serta membawa organisasi OSIS menjadi lebih baik lagi. Amin.